Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore kepada Bapak Andi Sudrajat selaku dosen pengampu mata kuliah dokumentasi keperawatan, dan tak lupa juga saya ucapkan selamat sore kepada teman-teman semua. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Linda Lidewati, biasa dipanggil Linda, dengan NIM 8801210035. Saya dari kelas 2A, Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu dokumentasi keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan suatu kesimpulan dari hasil presentasi kelompok 5 dan kelompok 6 mengenai model-model dokumentasi keperawatan. Yuk teman-teman, kita simak lebih jauh lagi mengenai model-model dokumentasi keperawatan. Mari disimak. Halo teman-teman, sebelum kita membahas mengenai model-model dokumentasi keperawatan, sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu pengertian dari dokumentasi keperawatan itu sendiri? Nah teman-teman, jadi dokumentasi keperawatan itu adalah catatan data pasien, di mana dalam dokumentasi keperawatan itu berisi pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Jadi dalam dokumentasi keperawatan ini harus ada nih 5 asuhan keperawatan tersebut teman-teman. Yang pertama itu tadi ya, pengkajian. Pengkajian itu berupa pemeriksaan fisik. Kemudian setelah pengkajian kita melakukan diagnosa. Setelah melakukan diagnosa kita melakukan perencanaan. Setelah perencanaan kita melakukan implementasi. Kemudian setelah implementasi kita melakukan evaluasi. Nah, baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan model-model dokumentasi keperawatan. Jadi sebelum teman-teman harus mengetahui apa itu model-model dokumentasi keperawatan dan ada apa saja sih model-model dokumentasi keperawatan, tentunya teman-teman harus mengetahui dulu pengertian dokumentasi keperawatan. Jadi biar nanti kedepannya bisa lebih paham lagi. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai model-model dokumentasi keperawatan yang kemarin sudah dipraktikkan oleh kelompok 5 dan kelompok 6. Mohon maaf nih Bapak atau teman-teman semuanya, aku menggunakan media atau alat bantu berupa handphone. Jadi kesimpulan ini aku ketikkan di handphone karena tadinya aku mau menggunakan PowerPoint, cuma karena di sini ada kendala, jadi aku menggunakan medianya handphone. Baik teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa model-model dokumentasi keperawatan itu tidak cuma hanya ada 1 dan 2, tapi itu ada 6 model dokumentasi keperawatan. Yang pertama ada SOR, yang kedua ada POR, yang ketiga ada POS, yang keempat ada CBI, yang kelima ada PIE, dan yang keenam ada dokumentasi core. Nah, jadi teman-teman itu bebas mau pakai dokumentasi yang mana saja boleh, itu sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, teman-teman, di sini aku akan menyampaikan kesimpulan mengenai model dokumentasi CBI dan PIE. Sebelumnya, teman-teman harus mengetahui dulu nih pengertian dari model dokumentasi keperawatan. Jadi, teman-teman, untuk model dokumentasi keperawatan itu merupakan model dokumentasi di mana data-data klien dimasukkan dalam suatu format catatan dan prosedur dengan tepat yang dapat memberikan gambaran perawatan secara lengkap dan akurat. Nah, jadi teman-teman, dalam model dokumentasi keperawatan itu ada formatnya teman-teman. Ada format pengkajiannya, ada format diagnosanya, ada format implementasinya, ada format perencanaannya, kemudian juga ada format evaluasinya. Jadi enggak kita ngasal nulis di kertas, jadi itu ada formatnya teman-teman, harus kita tulis sesuai dengan formatnya, jadi agar datanya juga lengkap dan akurat. Baik, sekarang kita membahas mengenai model dokumentasi CBI. Nah teman-teman, CBI ini merupakan model sistem dokumentasi yang hanya mencatat secara naratif hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan normal atau standar. Jadi itu untuk pengertian dari CBI. Kemudian CBI juga memiliki keuntungan dan kerugian.
Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa semua model dokumentasi keperawatan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi nih teman-teman, kita sebagai seorang perawat, kita sudah tahu nih keuntungannya ini. Kita juga harus tahu kerugiannya apa, agar kita bisa meminimalisir atau memperbaiki kerugian tersebut agar kedepannya atau di masa yang akan mendatang jauh lebih baik lagi. Nah, di sini ada keuntungan dari CBI teman-teman, yaitu mengurangi penggunaan waktu untuk mencatat sehingga lebih banyak waktu untuk asuhan langsung kepada pasien. Jadi emang dalam CBI ini mereka tuh langsung melakukan asuhan kepada pasien teman-teman. Dan kemudian lebih menekankan pada data yang penting saja. Jadi data-data yang dicatatnya ini hanyalah data-data yang penting-pentingnya saja. Kemudian mudah untuk mencari data yang penting. Karena tadi, kenapa bisa mudah untuk mencari data yang penting? Karena CBI ini tadi lebih menekankan pada data yang penting saja, sehingga mudah untuk mencari data yang penting. Nah, kemudian ada pencatatan langsung ketika memberikan asuhan. Nah, teman-teman, dalam dokumentasi keperawatan kita memang harus mencatat langsung ketika memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Jangan sampai misalnya hari ini kita memberikan asuhan perawatan kepada pasien, besoknya kita baru mencatat. Nah, jangan teman-teman, karena nanti kita akan lupa hasil dari pengkajian kita, hasil dari diagnosa kita, hasil dari perencanaan kita. Nantinya dievaluasinya akan berantakan. Jadi memang diharuskan ketika kita memberikan asuhan perawatan langsung kepada pasien, kita juga langsung mencatat teman-teman, biar tidak terjadi kesalahan. Nah, kemudian pengkajian yang terstandar meningkatkan komunikasi antar tenaga kesehatan dan kemudian lebih mudah melacak respon klien. Jadi lebih mengetahui respon kliennya itu seperti apa dan bagaimana. Nah, teman-teman perlu mengetahui juga bahwa dalam CBI ini memiliki 3 komponen penting. Yang pertama yaitu ada lembar alur atau flow set. Nah, teman-teman, flow set yang berupa kesimpulan penemuan yang penting dan menjabarkan indikator pengkajian dan penemuan termasuk instruksi dokter atau perawat, grafik, catatan pendidikan, dan pencatatan pemulangan klien. Kemudian yang kedua, dokumentasi dilakukan berdasarkan standar praktek. Jadi tidak bisa dilakukan secara sembarangan ya teman-teman. Jadi ada standar praktiknya. Kemudian yang ketiga itu formulir diletakkan di tempat tidur klien sehingga dapat segera digunakan untuk pencatatan dan tidak perlu memindahkan data. Nah, jadi teman-teman harus ingat nih 3 komponen penting dalam CBI teman-teman. Kemudian ada kerugian nih teman-teman, kerugian dalam model dokumentasi keperawatan CBI. Yang pertama yaitu pencatatan secara narasi sangat singkat. Seperti tadi dalam pengertiannya itu ya, bahwa pencatatannya itu secara naratif dan sangat tergantung pada checklist. Kemudian yang kedua nih teman-teman, kemungkinan ada pencatatan yang masih kosong atau tidak. Itu kerugiannya. Yang ketiga, pencatatan rutin sering diabaikan. Nah, jadi teman-teman kita harus bisa memperbaiki ya, bahwa pencatatan rutin itu jangan kita abaikan gitu teman-teman. Kemudian ada pencatatan kejadian yang tidak semuanya didokumentasikan. Seperti tadi, karena dia itu langsung memberikan asuhan kepada pasien atau klien. Kemudian tidak mengakomodasikan pencatatan disiplin ilmu. Wah, harusnya sih tetap diakomodasikan gitu kan, karena disiplin ilmu itu penting gitu. Kemudian dokumentasi proses keperawatan tidak selalu berhubungan dengan adanya suatu kejadian. Jadi teman-teman nih, kita harus bisa meminimalisir kerugian dalam model keperawatan CBI tersebut. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya yaitu model dokumentasi PIE. Nah, PIE ini adalah kepanjangan dari problem, intervention, dan evaluation. Jadi ini teman-teman, PIE ini adalah singkatan dari identifikasi problem. Jadi mengidentifikasi masalah, kemudian nanti ada evaluasinya. Jadi PIE ini adalah sistem pencatatan, yaitu suatu pendekatan orientasi kepada proses pada dokumentasi dengan penekanan pada proses keperawatan dan diagnosa keperawatan.
Kemudian seperti yang aku bilang tadi bahwa setiap dokumentasi keperawatan itu memiliki kelebihan dan kerugian masing-masing, teman-teman. Jadi nih, di sini ada karakteristik PII. Teman-teman harus mengetahui setiap karakteristik dari model-model keperawatan. Yang pertama, ada proses dokumentasi PII dimulai pengkajian waktu klien masuk diikuti pelaksanaan pengkajian sistem tubuh setiap pergantian jaga atau 8 jam. Kemudian ada data masalah yang dipergunakan untuk asuhan keperawatan klien jangka waktu yang lama dengan masalah yang kronis. Sebenarnya sangat banyak sekali ya teman-teman karakteristik dari PII. Mungkin nanti teman-teman bisa googling atau searching gitu untuk mengetahui lebih banyak mengenai karakteristik dari PII ini. Nah, kemudian di sini ada keuntungan dan kerugiannya, teman-teman. Ternyata dalam keuntungan dan kerugian dalam PII ini lebih banyak kerugiannya, teman-teman. Lebih banyak keuntungannya, teman-teman, daripada kerugiannya. Jadi di sini dalam CBI ini ya, data yang tidak normal tampak jelas. Terus kemudian data yang tidak normal secara mudah ditandai dan dipahami. Terus data normal atau respon yang diharapkan tidak mengganggu informasi lain. Kemudian menghemat waktu juga nih teman-teman, karena catatan rutin dan observasi tidak perlu dituliskan. Kemudian pencatatan dan duplikasi dapat dikurangi, teman-teman. Kemudian data klien dapat dicatat pada format klien secepatnya. Informasi terbaru dapat diletakkan pada tempat tidur klien. Jadi sama tadi seperti dalam komponen CBI itu yang ketiga. Itu informasi terbaru dapat diletakkan pada tempat tidur klien. Kemudian rencana tindakan keperawatan disimpan sebagai catatan yang permanen. Nah, untuk kerugiannya teman-teman, dalam kerugian PII ini memungkinkan penggunaan proses keperawatan, rencana tindakan dan catatan perkembangan dapat dihubungkan, memungkinkan pemberian asuhan keperawatan yang kontinu karena secara jelas mengidentifikasi masalah klien dan interferensi keperawatan. Jadi teman-teman, itulah tadi model-model keperawatan mengenai CBI dan VI, di mana yang keduanya memiliki keuntungan dan kelebihan masing-masing. Kemudian dalam CBI juga memiliki 3 komponen penting, dan dalam PI itu ada karakteristiknya. Jadi ya teman-teman, bisa kita simpulkan ya bahwa dokumentasi keperawatan itu adalah suatu catatan yang memuat seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menentukan diagnosis keperawatan, menyusun rencana keperawatan, melaksanakan dan mengevaluasi tindakan keperawatan yang disusun secara sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itu mengenai model dokumentasi CBI dan PII. Mungkin teman-teman nanti bisa searching ya lebih jauh lagi mengenai materi mengenai model dokumentasi CBI dan PII ini. Oke teman-teman, next kita lanjut mengenai materi model-model dokumentasi keperawatan mengenai POS dan kode dokumentasi yang kemarin sudah dipresentasikan oleh kelompok 6. Nah teman-teman, kita mulai dari pengertian dulu ya, jadi biar makin kesana kita makin paham nih kalau kita udah tahu pengertiannya. Jadi di sini ada pengertian dari model dokumentasi POS, yaitu Process Oriented System. Nah, model dokumentasi POS disebut juga dengan model dokumentasi fokus, yaitu adalah suatu model dokumentasi yang berorientasi pada proses keperawatan, mulai dari pengumpulan data klien, diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan itu masalah yang muncul ya teman-teman. Kemudian penyebab masalahnya atau definisi karakteristik yang dinyatakan sesuai dengan keadaan klien. Nah teman-teman, pada pencatatan pada model dokumentasi fokus atau POS ini menggunakan format penulisan DAR. DAR ini singkatan dari datum, action, dan respon. Datum itu apa sih? Nah, datum itu adalah data berupa subjektif dan objektif. Nah teman-teman, jadi dalam membuat dokumentasi keperawatan itu datanya harus subjektif dan objektif. Kemudian ada action, tindakan keperawatan segera.
Kemudian ada respon klien terhadap tindakan yang diberikan. Jadi ketika kita harus tahu nih, respon klien tuh terhadap tindakan yang diberikan oleh kita tuh responnya bagaimana, responnya seperti apa gitu. Kemudian teman-teman, untuk teknik-teknik model keperawatan POS itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu bentuknya naratif. Kemudian ini sama seperti CBI, penulisannya ini naratif. Kemudian yang kedua ada flow set. Nah, flow set ini juga ada dalam komponen yang ketiga itu, dalam komponen CBI. Kemudian ada checklist. Nah, checklist ini suatu format pengajian yang sudah dibuat dengan pertimbangan-pertimbangan dari standar keperawatan. Kemudian teman-teman, di sini ada kemudian yang kedua teman-teman. Yang kedua ini ada definisi dokumentasi keperawatan dengan kode. Nah, jadi dokumentasi keperawatan dengan kode ini adalah dokumentasi menggunakan sistem komputer, di mana catatan keperawatan yang terlihat hanya kodenya saja. Nah, kode sendiri ini berdasarkan standar asuhan keperawatan yang telah dirumuskan. Jadi bukan sembarang kode ya teman-teman. Nah, jadi itulah tadi ya mengenai model dokumentasi keperawatan POS dan kode dokumentasi. Selanjutnya aku bakal menjelasin kerugian dan keuntungan dari model-model tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjutin mengenai kelebihan dan kekurangan dari model dokumentasi POS dan kode dokumentasi. Nah, sebenarnya kemarin tuh setelah aku lihat tuh di PowerPoint kelompok 6 itu tidak ada kekurangan dan kelebihan dari kedua model tersebut. Jadi aku mencari sendiri mengenai kekurangan dan kelebihannya. Nah teman-teman, untuk keuntungan model dokumentasi POS atau Process Oriented System, yang pertama yaitu model dokumentasi Process Oriented System ini lebih luas dan lebih positif. Jadi jangkauannya lebih luas dan lebih positif. Sifatnya fleksibel. Kemudian catatan rencana asuhan keperawatan model dokumentasi POS ini memudahkan data untuk dikenali. Kemudian waktu pendokumentasian lebih singkat. Dan yang terakhir mudah dipergunakan dan dimengerti. Nah, sebenarnya ini tuh masuk dalam standar dokumentasi keperawatan. Ya memang masuk sih, tapi beda gitu dari model dokumentasi tadi, CBI dan VI, di mana dalam POS ini itu lebih mudah dipergunakan dan dimengerti. Kemudian waktu pendokumentasian juga lebih singkat, lebih luas dan positif, serta memudahkan data untuk dikenali. Nah, di balik keuntungan pasti ada juga nih kerugiannya teman-teman. Kerugiannya yaitu dapat membingungkan, khususnya antara intervensi yang belum dan sudah dilakukan. Kemudian ada keuntungan dan kerugian dari sistem dokumentasi core atau kode dokumentasi. Jadi yang keuntungannya, keuntungan sistem dokumentasi core ini, yang pertama ya teman-teman, yaitu memfasilitasi dokumentasi untuk seluruh komponen proses keperawatan. Kemudian yang kedua ada format DAE, membentuk suatu pemecahan masalah. Yang ketiga, DAE mengembangkan dokumentasi yang lebih efisien. Kemudian di sini ada kerugiannya. Yang pertama yaitu dibutuhkan pemantauan yang teliti untuk jaminan mutu layanan keperawatan. Dan yang kedua, pengembangan dari format membutuhkan banyak waktu. Jadi teman-teman, itulah mengenai keuntungan dan kerugian dari model dokumentasi keperawatan POS dan core atau kode dokumentasi. Nah teman-teman, kita kan sudah mengetahui nih ya bahwa model dokumentasi ini banyak sekali dan setiap model dokumentasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tinggal kita berpikir kritis bagaimana caranya kita bisa menangani atau meminimalisir kerugian atau kekurangan dari setiap model dokumentasi tersebut. Nah, seperti yang kemarin tuh dijelaskan oleh Bapak, kita tuh bebas bisa menggunakan model dokumentasi mana saja, itu sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman. Jadi bagus gitu, mau pakai yang mana aja boleh, itu sesuai dengan kebutuhan kita.
Oke teman-teman, mungkin kesimpulan dari aku segitu saja ya mengenai model-model dokumentasi keperawatan CBI, PII, POS, dan kode dokumentasi. Semoga kedepannya kita dapat memperbaiki ya setiap kekurangan atau kerugian pada model dokumentasi keperawatan. Dan jangan lupa ya teman-teman dipelajari lebih jauh lagi agar kita lebih paham. Terima kasih semuanya.